Halo semua, kami dari kelompok 10 dan kami akan membahas dan juga menjelaskan mengenai profesi administrator dalam bidang IT. Pembahasan akan dimulai dari definisi, tugas, kualifikasi, dan juga prospek karirnya dalam dunia industri. Jadi, pembahasan pertama dimulai dari definisi. Apa itu administrator? Jadi, administrator adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan juga pengorganisasian sistem teknologi informasi di sebuah perusahaan, organisasi, ataupun institusi. Namun dalam konteks IT, administrator itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah administrator database atau DBA, yang kedua administrator jaringan, ketiga administrator operating system, dan juga terakhir adalah application administrator. Kami akan membahas semuanya secara terperinci, dimulai dari administrator database. Jadi, tugas utama dari administrator database adalah merancang struktur dan juga teknologi yang akan digunakan dalam database tersebut, serta merancang arsitektur server database, melakukan maintenance, membuat dokumentasi yang lengkap terperinci dan juga mudah dipahami, serta mengelola izin pengguna yang dapat mengakses database serta melakukan troubleshoot jika seandainya terjadi masalah dalam sebuah database. Selanjutnya adalah kualifikasi. Uh, Skill yang diperlukan oleh seorang database administrator itu termasuk kemampuan analisis terhadap potensi masalah yang mungkin dapat muncul dalam arsitektur tersebut dan juga membuat langkah pencegahannya. Ketelitian terhadap setiap tindakan yang dilakukan juga sangat penting untuk dimiliki, karena satu kesalahan kecil saja dapat menimbulkan bencana bagi database tersebut. Selanjutnya adalah skill komunikasi. Ya, karena pekerjaan ini tuh akan mempengaruhi secara langsung baik tim ataupun pengguna akhir, sehingga miskomunikasi yang berpotensi mengakibatkan error atau masalah itu sangat tidak bisa diterima. Lalu secara prospek karir database administrator atau DBA itu sangat menjanjikan karena kebutuhannya akan terus meningkat seiring perkembangan di industri digital. Selanjutnya adalah network administrator. Jadi tugas utamanya adalah merancang, menginstal, juga memelihara, serta mengamankan jaringan komputer, termasuk perangkat keras dan juga perangkat lunak, serta memastikan kinerja dan keamanan jaringan tetap optimal. Selanjutnya adalah kualifikasi. Skill yang diperlukan oleh seorang network administrator itu termasuk pengetahuan mengenai jenis-jenis jaringan, mencakup seperti apa itu local area network, wide area network, ataupun virtual private server. Selain itu, seorang network administrator itu juga dituntut untuk menguasai konsep cybersecurity, seperti mengetahui bagaimana cara implementasi firewall, VPN, ataupun akses kontrol, dan juga mengetahui berbagai macam serangan cyber yang umum terjadi. Dan yang terakhir adalah kemampuan komunikasi. Seorang network administrator itu umumnya bekerja dalam tim, sehingga wajib untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan rekan satu tim. Lalu selanjutnya prospek karir. Menurut laporan dari US Bureau of Labor, lowongan karir network administrator akan mengalami pertumbuhan konsisten sebesar 5% selama rentang waktu 2020 hingga 2030, menjadikan profesi ini sebagai profesi dengan prospek karir yang sangat menjanjikan. Selanjutnya adalah operating system administrator. Tugas utama seorang operating system administrator adalah melakukan konfigurasi dan juga manajemen terhadap infrastruktur perusahaan, serta menentukan sebanyak apa pengguna dapat mengakses suatu data, dan memastikan server bekerja dengan baik dan kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, dan juga troubleshooting dalam server tersebut. Secara kualifikasi, skill yang diperlukan oleh seorang operating system administrator itu termasuk pemahaman yang mendalam terhadap sistem operasi populer seperti Windows ataupun Linux. Dikarenakan seorang sysadmin itu bertanggung jawab dalam proses setup, perawatan, juga troubleshooting sistem yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya adalah penguasaan bahasa pemrograman seperti Python, Java, ataupun C++ yang berguna untuk membuat skrip otomatisasi dan juga untuk troubleshoot. Lalu secara prospek karir, sayang sekali nih menurut laporan US Bureau of Labor,
Karir operating system administrator itu akan terus mengalami penurunan sebesar minus 2,6% selama rentang waktu 2023 hingga 2033. Hal itu dikarenakan maraknya teknologi cloud computing yang mengeliminasi kebutuhan sebuah perusahaan untuk memiliki server secara offline. Selanjutnya adalah ERP administrator. Jadi tugas utama dari ERP application administrator itu mencakup implementasi, konfigurasi, dan juga perawatan dari aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning. Seorang ERP administrator itu dituntut untuk dapat menguasai dan memahami aplikasi ERP yang digunakan oleh perusahaan, dan di saat yang bersamaan dapat melatih dan juga mendukung anggota tim lain untuk menggunakan ERP dengan efektif. Serta saat bersamaan juga melakukan komunikasi dengan vendor ERP untuk membahas dan juga memahami masalah teknis demi menghindari kemungkinan terjadinya error dalam aplikasi. Kualifikasi ERP administrator itu bertanggung jawab dan juga bertanggung jawab dalam mengelola, memelihara, dan juga mengoptimalkan sistem ERP sebuah perusahaan. Mereka harus memahami platform ERP seperti SAP atau Oracle, dan juga memiliki keahlian dalam database, pemrograman, serta integrasi sistem. Selain itu, keterampilan analitis, komunikasi, dan juga pengalaman dalam implementasi ERP juga sangat dibutuhkan. Selanjutnya, secara prospek karir seorang ERP administrator itu sangat menjanjikan dan juga luas, dengan peluang untuk berkembang menjadi ERP konsultan, lalu ERP analis, ERP developer, ERP manager, bahkan juga bisa mencapai level eksekutif, yaitu Chief Information Officer yang bertanggung jawab atas strategi teknologi perusahaan. Baik, sekian pembahasan dari kami, sedikit lebih lama, dan terima kasih atas perhatiannya.